Anime pertama dari daftar ini adalah Itsudate Bokura no Koi Waju Senshi Data. Anime yang memiliki arti Indonesia, Cinta Kita Selalu Terpisah Sejauh 10 cm ini adalah sebuah kisah romantis antara sepasang karakter yang saling mencintai, tapi sama-sama menyembunyikan perasaan mereka. Mio Aida dan Haruki Serizawa bertemu pertama kali di upacara penerimaan siswa baru di sekolah SMA mereka. Sejak saat itu, keduanya saling jatuh cinta, tapi terlalu malu untuk mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Karena keduanya akrab, banyak yang mengira kalau Mio dan Haruki pacaran. Namun sebenarnya, hubungan yang mereka punya tidak lebih dari sekedar teman. Dengan kini keduanya duduk di kelas 3, dan di tahun terakhir dari masa SMA mereka, Mio dan Haruki hanya memiliki 1 tahun tersisa, dan dipaksa untuk menghadapi perasaan yang tersembunyi di antara mereka. Karena keduanya mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain. Taった10センチだけど、あと10センチが縮まらない。Selanjutnya, anime kedua dari daftar ini, we have Mikakunin de Shinkokei. Anime ini memiliki arti tunangan dengan makhluk yang tak dikenal, dan sesuai judulnya, kisah dari anime ini menceritakan seorang gadis yang tiba-tiba kedatangan seorang pria yang bukan manusia dan mengaku sebagai tunangannya. Kobeni Yonomori, tokoh utama serial ini, pada suatu hari menemukan bahwa ia ternyata memiliki tunangan. Dan dalang dibalik rencana aneh itu ternyata adalah mendiang kakeknya. Karena si aki-aki tua itu tidak bisa mati dengan tenang tanpa mendorong Kobeni ke masalah yang konyol. Kini, Kobeni dipaksa hidup satu atap dengan sang tunangan beserta adik iparnya yang imut tapi nakal. Jika kalian ingin melihat anime dengan keluarga bermasalah yang tugas utamanya adalah membuat kita tertawa, maka serial ini akan cocok untuk kalian. 覚えてないならそれでいい。それを負い目に結婚するのは違うと思うし。だから俺の怪我のことも小紅には言わないでほしい。もっと気にするから。白夜。Next on the list, anime ketiga dari daftar ini, we have Tonikaku Kawaii. Tidak heran kalau banyak orang yang menyebut Tonikaku Kawaii adalah wholesome anime terbaik di tahun 2020. Selain ceritanya ringan dan menyejukkan hati, manisnya hubungan di antara kedua karakternya dijamin akan membuat kalian diabetes. Tonikaku Kawaii tidak banyak menunjukkan bagaimana sang tokoh utama dan kekasihnya saling jatuh cinta, tetapi lebih menunjukkan mengenai apa yang terjadi setelah mereka menikah secara resmi dan tinggal di rumah yang sama. Satu hal yang menarik dan cukup lucu dari serial ini adalah hubungan di antara kedua karakter utamanya disebabkan oleh Truk-kun. Ya, benar, Truk-kun. Untuk pertama kalinya, kita melihat anime yang menggunakan Truk-kun sebagai tokoh yang mempersatukan kedua karakternya, alih-alih membunuh mereka. Ceritanya memang dimulai dengan insiden, akan tetapi, dengan cepat, semuanya akan berubah menjadi kisah hangat mengenai kedua pasangan canggung dan lucu yang mencoba menjalankan kehidupan pernikahan mereka. 僕と付き合ってくれませんか。いいだろう。私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。Anime nomor 4 dari daftar ini, we have Mangaka-san to Assistant-san to the Animation. Anime yang satu ini, kisahnya mungkin lebih ke arah harem dan komedi dibanding ke arah romance. Mangaka-san to Assistant-san mengisahkan hubungan sehari-hari antara asisten wanita dengan bosnya, seorang penulis manga. Yuki Aito, sang penulis manga, adalah seorang masokis
yang memiliki obsesi berlebih terhadap celana dalam. Dia dipandang sebagai seorang mesum akut oleh sebagian besar orang. Namun meskipun begitu, Aito juga memiliki sifat baik, di mana ia sangat murah hati dan suka membantu orang sekitarnya. Sifat baik dan sifat mesum yang ia punya terkadang membuat para asistennya serba salah. Apakah mereka menyukai sisi baik yang jarang dia tunjukkan? Atau apakah mereka membencinya karena pikiran mesum yang sering ditunjukkan? Secara keseluruhan, ini adalah anime komedi yang sangat menyenangkan dan kocak untuk ditonton. Selanjutnya, anime kelima dari daftar ini, we have Nijiro Days. Serial anime ini mengikuti perjalanan cinta dari seorang murid SMA dalam usahanya memenangkan hati dari gadis yang ia sukai. Tokoh utama anime ini, Nat-chan, diputusin oleh pacarnya pada hari istimewa mereka di malam Natal. Menangis di tengah jalan, ia kemudian ditawari tisu oleh seorang gadis yang mengenakan kostum Sinterklas. Pertemuan itu membuat Nat-chan jatuh cinta pada pandangan pertama dan berusaha mengejar gadis tak dikenal tersebut. Ketika akhirnya ia berhasil menemukannya, teman-temannya yang kocak berusaha membantu Nat-chan dalam perjuangannya. Hanya saja, alih-alih membantu, saran konyol yang mereka berikan malah biasanya berujung ke kekacauan. Anime ini tidak hanya menceritakan kisah cinta dari sang tokoh utamanya, tapi juga dengan karakter-karakter pendukungnya, dengan balutan elemen komedi dan masa indah di sekolah. Finally, anime terakhir dari daftar ini, we have Hayate the Combat Butler. Hayate the Combat Butler menceritakan pertemuan antara pasangan kaya dan miskin dengan tambahan elemen komedi serta harem di dalamnya. Hayate, tokoh utama anime ini, adalah seorang yang memiliki hutang yang sangat besar sebelum diselamatkan oleh seorang gadis tsundere kaya. Pertemuan awal Hayate dengan sang gadis diwarnai dengan kesalahpahaman lucu, sebelum akhirnya si tsundere menunjuk Hayate sebagai pelayannya. Tugas yang Hayate punya ternyata tidak mudah, karena selain dia menjadi pelayan, ia juga harus melindungi sang gadis yang banyak diincar karena sangat kaya. Seiring berjalannya seri, akan ada banyak gadis lain yang masuk dalam kehidupan Hayate. Tapi entah bagaimana, sang tsundere yang menang atas mereka semua. Berikut di atas adalah 6 anime yang memiliki love, love, love sebagai salah satu temanya. Jika kalian merupakan penggemar dari serial yang bertema romance, semoga video ini bisa menjadi rekomendasi. Dan apabila kalian menyukai video seperti ini, be sure to subscribe and like ya untuk part ke-7-nya, atau another video similar to this. Cheers!